1. Definisi pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Sedangkan menurut Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana suatu negara mampu meningkatkan output hasil produksi ekonomi berdasarkan kemajuan teknologi yang diiringi dengan penyesuaian ideologi. Terdapat 3 komponen yang berkaitan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu peningkatan produksi negara, yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas, dan yang ketiga yaitu penyesuaian ideologi yang terbuka dalam menerima teknologi baru. 2. Teori pertumbuhan ekonomi. A. Teori klasik. Teori klasik menurut Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumbuh pada adanya pertambahan penduduk yang tertuang dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Teori klasik menurut David Ricardo berpendapat faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja yang melimpah, yang tertuang dalam bukunya berjudul The Principles of Political and Taxation. B. Teori neoklasik. Teori neoklasik menurut Joseph Schumpeter, pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi jika para pengusaha mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya. Teori neoklasik menurut Robert M. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi model pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Teori neoklasik menurut Harold Domart beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. C. Teori historis. Menurut Friedrich List, teori historis adalah pertumbuhan ekonomi dilihat dari teknik produksinya yang bertahap terdiri dari masa berburu dan mengembara, masa berternak dan bertani, masa kerajinan dan bertani. Ada juga teori historis menurut Bruno Hildebrand yang ditinjau dari cara pertukaran yang digunakan di masyarakat, yang tahapannya terdiri dari masa pertukaran dengan barter atau yang disebut dengan natura, masa pertukaran dengan uang, dan masa pertukaran dengan kredit. Selanjutnya ada teori historis menurut Karl Baker, ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen, yang tahapannya terdiri dari rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa. Selanjutnya ada teori Werner Sombart yang terdiri dari zaman perekonomian tertutup, zaman kerajinan dan pertukangan, zaman kapitalis yang terdiri dari A. Zaman kapitalis purba, B. Zaman kapitalis madya atau Fruh kapitalis, C. Zaman kapitalis raya atau Hoch kapitalis, D. Zaman kapitalis akhir atau Spät kapitalis. Dan yang terakhir ada teori historis menurut teori pertumbuhan ekonomi modern. Menurut Walt Whitman Rostow dalam buku The Stage of Economic Growth dibagi menjadi 5 tahap. Ada A. Tahap tradisional atau The Traditional Society. Tahap ini masyarakat masih sederhana. B. Pra-lepas landas atau The Precondition for Take-off. Tahap ini masyarakat sedang dalam proses transisi. C. Lepas landas atau The Take-off. Waktu untuk mendobrak penghalang pada pertumbuhan. D. Dorongan menuju kedewasaan, the drive to maturity, yang perkembangannya yang tumbuh secara teratur. Ada yang terakhir E,
konsumsi tinggi, sektor yang memimpin produksi barang tahan lama dan jasa. Yang ketiga ada perhitungan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan. Misalnya, untuk ukuran nasional, Gross National Product (GNP) atau Gross Domestic Product (GDP), tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya, atau dapat dituliskan dalam rumus sebagai berikut. PE yaitu perhitungan ekonomi sama dengan GNP tahun sekarang dikurangi GNP tahun yang lalu dibagi GNP tahun yang lalu dikali 100%. Contoh kasus, GDP negara X tahun 2018 adalah 160 miliar dolar dan nilai GDP tahun 2019 adalah 168 miliar dolar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara X adalah titik-titik. Berikut pembahasan. Diperoleh informasi nilai GDP negara X tahun 2018 adalah 160 miliar dolar dan nilai GDP tahun 2019 adalah 168 miliar dolar. Sehingga besar nilai pertumbuhan ekonomi negara yang dicapai adalah PE sama dengan GDP 2019 dikurangi GDP 2018 dibagi GDP 2018 dikali 100%, sama dengan 168 miliar dikurangi 160 miliar dibagi 160 miliar dikali 100%, sama dengan totalnya 0,05 dikali 100% sama dengan 5%. Jadi, tingkat pertumbuhan ekonomi negara X tahun 2019 adalah sebesar 5%. Pembangunan ekonomi. 1. Definisi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan penduduk suatu negara. Menurut Michael Tadaro, pembangunan diartikan sebagai proses dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa, dan lembaga nasional. Yang kedua, perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Menurut Sadano Sukirno, pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi, yang diartikan bahwa pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan GNP sama dengan Gross National Product tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi, tidak memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi, kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi dengan memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nomor 3. Indikator pembangunan ekonomi. Pertama, terjadinya peningkatan pendapatan nasional. Kedua, terjadinya peningkatan produk nasional atau PNB. Ketiga, terbukanya kesempatan kerja. Keempat, perekonomian stabil. Kelima, surplus neraca pembayaran luar negeri. Keenam, distribusi pendapatan merata. Nomor 4, tahapan pembangunan ekonomi. Pertama, tahapan pertanian atau agraris. Pada tahap ini, sebagian besar penduduk bekerja di dalam bidang pertanian. Kedua, tahapan manufaktur atau industri. Pada tahap ini, sebagian besar penduduk bekerja di bidang industri. Ketiga, tahap bidang jasa. Pada tahap ini,
terjadi perpindahan tenaga kerja ke sektor jasa. Nomor 5, masalah pembangunan ekonomi. A. Kemiskinan yang diakibatkan karena siklus yang terjadi secara berulang dan sulit terselesaikan, sering diistilahkan dengan serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. B. Pengangguran. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran menyebabkan pendapatan nasional real atau nyata yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial. Adanya pengangguran juga menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi juga akan berkurang. Dengan demikian, tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. C. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan dapat disebabkan oleh ketidaksetaraan sumber daya alam, keahlian, bakat, dan kapital, atau sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, serta strategi pembangunan yang tidak tepat yang berorientasi pada pertumbuhan. D. Tingginya angka pertumbuhan penduduk. Tingginya angka pertumbuhan penduduk disebabkan karena tingginya angka kelahiran di suatu negara. Tingginya angka kelahiran disebabkan karena pada saat ini banyaknya atau maraknya pernikahan dini yang mengakibatkan kehamilan dini pula. 6. Strategi pembangunan ekonomi. Adapun strategi pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan oleh suatu negara adalah sebagai berikut. A. Strategi pertumbuhan. Strategi pembangunan ekonomi negara terpusat pada pembentukan modal serta menanamkan secara seimbang, terarah, dan memusat. B. Strategi pembangunan. Dengan pemerataan konsep strategi ini adalah dengan ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, yaitu penyusunan, perencanaan indik, dan paket program terpadu. C. Membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan ini perlu adanya dukungan pemerintah dan pengawasan dari seluruh masyarakat. D. Mengembangkan kegiatan ekonomi. Masalah permodalan untuk perubahan struktur ekonomi ini tentunya akan teratasi jika pendidikan meningkat, terlaksananya pembangunan ekonomi, serta tabungan dan investasi. E. Meningkatkan tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi merupakan modal yang sangat penting dalam pembangunan. F. Meningkatkan kualitas pendidikan. Setelah menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun, pemerintah juga seringkali membuka kesempatan bagi siswa prestasi untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi. Bahkan program ini diikuti oleh banyak pihak swasta dalam upaya membangun kualitas bangsa. G. Strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah kemiskinan di negara-negara berkembang disebabkan adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainnya. H. Strategi pendekatan kebutuhan pokok. Sasaran dan strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. 7. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara, negara, dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem ini adalah pengganti dari garis-garis besar haluan negara (GBHN) dan mulai berlaku sejak tahun 2005.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. Pelaksanaan RPJP tahun 2005 sampai 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 tahunan. Yang B, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang terdiri dari RPJM Nasional pertama tahun 2005 sampai 2009. Yang kedua, RPJM Nasional tahun 2010 sampai 2014. Dan yang ketiga, ada RPJM Nasional tahun 2015 sampai 2019. Dan yang keempat, RPJM Nasional tahun 2020 sampai 2024. RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP setiap tahunnya. Rencana Kerja Pemerintah adalah rencana pembangunan tahunan nasional yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian atau lembaga, lintas kementerian atau lembaga kewilayahan dalam bentuk rangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Yang D, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun. RPJP nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Dan yang E, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memerhatikan RPJM nasional.